ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat terus semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Serapat apapun menyimpan sebuah rahasia, dan walaupun dalam agama sebenarnya nggak ada rahasia-rahasiaan. Namanya agama itu ad-din. Ad-din itu tatanan. Tatanan itu ya bagaimana dia harus menata sesuatu, artinya dalam sesuai dengan syariat. Tentunya tampak agar bisa dilaksanakan oleh umatnya, agar bisa dilaksanakan, dihayati, diyakini, kemudian diibadahi. Itu namanya agama. Namun lagi-lagi Islam Jamaah, Allahu a'lam bishawab, ini bagian sempalan yang saya katakan firqah dalam Islam. Firqah dalam Islam, sempalan dalam Islam. Sehingga mereka tidak mengerti apa maksud, apa sih hikmah datanya Islam. Sehingga rahasia-rahasia, ada rahasia-rahasiaan ditutup-tutupi sesama kaum muslimin. Jadi sesama kaum muslimin ini cek nutup-nutupi, gen rapat ketok bahasanya. Apalagi selain muslim. Tapi gini aja, kenapa mereka menutupi? Karena sesama kaum muslimin pun dia anggap sebagai kafir. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Termasuk apapun, dan termasuk itu menimpa kepada kawan-kawan yang masih bunglon. Apa maksud menimpa? Artinya rahasia-rahasia itu sempat dibocorkan, sempat diterima oleh kawan-kawan yang masih ada di dalam Islam Jamaah, yang bunglon, tentunya menerima apa yang dimaksud dengan rahasia-rahasia itu. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala, tak lain adalah termasuk bab masalah infak, pembelaan. Ini ada sebuah rahasia yang sangat-sangat dirahasiakan. Jangan sampai kaum lain atau selain golongannya ini mengetahui hiruk pikuk apa yang dimaksud pembelaan, apa yang dimaksud IR dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala, saya mendapatkan sebuah curhatan dari seorang bunglon. Dari kawan bunglon, kawan yang masih di dalam namun masih terjerat, tidak bisa keluar, bahasa beliau, kami masih terjebak di sini. Ya artinya terjebak itu ya dulunya insya Allah udah yakin dalam Islam Jamaah, mantap dalam Islam Jamaah. Namun karena sudah menyadari dan sudah terlanjur di dalam kompleks Islam Jamaah, namun sadar akan kesalahan Islam Jamaah, sehingga beliau ini, bahasa beliau, terjebak di sini. Beliau melaporkan, beliau mengabarkan agar
kata beliau, barangkali ini bisa dijadikan konten Ustadz. Bahasanya konten, nasihat lah bahasanya, nasihat. Dijadikan nasihat agar akal sehat, akal waras, dan akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah bisa terbuka. Namun tetap mohon untuk menyembunyikan atau jangan menyebarkan identitas kami. Oke, siap. Oke, siap. Kami juga akan menjaga identitas jenengan, akan jenengan privasi jenengan masih terjaga, dan semoga Anda suatu saat dikuatkan dan bisa hijrah. Seperti kami-kami yang alhamdulillah sudah menyatu dengan kaum muslimin, sudah bergembira, senang menikmati indahnya Islam. Di antaranya beliau mengatakan ada jatah dari daerah desa untuk kelompok bulan ini. Kelompok itu adalah sebuah perkumpulan Islam Jamaah yang paling rendah. Anggotanya minimal 50. Kalau dalam Jawa itu aturannya minimal 50 sampai di angka ratusan. Itu namanya kelompok. Di atas kelompok ada namanya desa. Di atas desa ada namanya daerah. Dan di atas daerah ada namanya pusat. Belum tentu satu kelompok itu satu desa, belum tentu. Adanya satu kelurahan, belum tentu. Misalnya di sini itu satu kelurahan itu ada 15 kelompok misalnya. Satu kelurahan ada 15 kelompok di sini. Satu kelompok masjidnya ada dua, rata-rata dua. Ada yang satu, ada yang dua. Nah itu. Kalau di sini malah satu RW ada 2 kelompok. Satu RW di sini ada 2 kelompok. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Beliau mengatakan ada jatah di daerah. Nah, kelompok naik lagi dari beberapa kelompok namanya desa. Dari beberapa desa namanya daerah. Desa pun juga belum tentu desa teritorial yang dipakai oleh pemerintah. Misalnya di sini namanya Desa Karanglo. Kelurahannya Karanglo, tapi ada 2 desa Islam Jamaah. Desa Karanglo Timur dan Desa Karanglo Selatan dan Desa Karanglo Utara. Padahal satu kelurahan itu imam desanya ada 2 karena masjidnya banyak. Nah, berarti sekarang insya Allah per desa itu 8 kelompok, 8-7 kelompok insya Allah. Ada 2 desa. Imam desanya ada 2 dalam satu kelurahan. Ya memang dia mempunyai teritorial kewilayahan tersendiri, dari jenengan juga bingung kok ngono ya. Ya memang seperti itu. Kemudian dari beberapa desa ada namanya daerah. Daerah pun juga bermacam-macam. Kalau di sini satu daerah satu kecamatan. Ada 4 desa. Kalau mungkin di luar Jawa bisa satu daerah satu provinsi. Mungkin di Jawa Barat atau Jawa yang lain mungkin satu daerah ada satu kabupaten. Misalnya Bluro ada satu daerah satu kabupaten. Merupakan insya Allah satu daerah satu kabupaten. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, itu pola-pola pembentukan kelompok-kelompok. Nah ini lah, kelompok desa daerah bertanggung jawab untuk membawa dana-dana warganya naik ke atas pusat, baik ke pusat, baik ke daerah, baik ke desa. Artinya yang paling terbebani adalah di mana? Kelompok. Nah, di sini disebutkan jatah dari daerah dan desa untuk kelompok bulan ini. Tentunya kelompok beliau yang identitasnya disimpan di sini. Yang pertama adalah tanah desa. Tanah desa artinya pembelian tanah desa, satu kelompok dibebankan 2 juta. Untuk bulan ini saja ya 2 juta. Kemudian kamar tamu daerah untuk bulan ini dibebankan 2 juta juga. Kemudian Porprov 1 juta. Porprov itu biasanya organisasi, ada 3 organisasi besar. Organisasi sayap itu biasanya per provinsi ditanggung warga jamaah masing-masing, walaupun akumulasinya dihitung dijumlah setara per kelompok mempunyai beban tanggungan 1 juta. Nasi bungkus DPD, entah ini ada acara apa mungkin ya, 1 juta. Kemudian cai pusat 1 juta. Total untuk kelompok ini 7 juta.
beban di bulan ini. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala, beban-beban ini selain kewajiban personal, selain kewajiban masing-masing jamaah yaitu infak 10%. Jadi setelah dijatah ini kan nanti dibagi nih 7 juta ini, nanti tinggal di situ ada berapa keluarga itu. Di situ ada berapa keluarga, nanti dibagi 7 juta dibagi berapa keluarga. Lah ini tanpa mengurangi kewajiban 10% infak kepada Bapak Imam. Jadi ini tanpa mengurangi kewajiban infak 10% pada Bapak Imam. Tetap baik, tetap aja. Gak oleh dikurangi. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala. Kalau kita lihat coba. Kadang kita itu berpikir setelah keluar, kok nggak bisa ya satu pintu atau satu produk lalu kemudian ditasarrufkan kepada semua ini. Bahasa saya begini. Misalnya nih, ini kan mungkin katakanlah IR lah persenan 10%. Sudah itu dimaksimalkan, lalu jangan minta lagi, namun ini aja. Dimaksimalkan lalu dibagi-bagi termasuk jatah 2 juta dari desa, daerah, porprov, kemudian DPD, CAI dan lain sebagainya. Kok nggak diambil seperti itu aja? Masih senang menjatah yang lain tanpa boleh mengurangi 10%. Ini yang kita sesalkan, gak oleh ngurangi 10%, gak oleh. Wajib tetap 10% bayar. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala. Oke lah, Anda mengatakan bahwa itu sebuah pembelaan, sebuah perjuangan, sebuah pembuktian keloyalan kepada Bapak Imam, seakan-akan awet taat dari Bapak Imam. Namun pertanyaannya adalah bagaimana ketaatan itu hanya diwujudkan masalah uang tok. Ya. Anda yakin Bapak Imam juga akan mendapat jatah-jatah seperti ini? Kalau saya kayaknya nggak yakin sih. Saya kayaknya kurang yakin masalah itu. Terlepas beliau apakah mengambil hak-haknya atau kewajiban-kewajibannya yang orang jamaah, namun ketika digembur-gemburkan Bapak Imam itu juga infak, saya nggak yakin juga. Apalagi kehidupan yang berbanding terbalik jauh, sangat jauh sekali dengan keadaan kondisi jamaahnya dengan para keluarga imam. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala. Apakah jatah-jatah seperti ini berhenti di bulan ini? Tidak. Biasanya setiap bulan itu terus ada jatah-jatah yang lain. Dulu saat saya di dalam, kebetulan saya juga punya bapak seorang KU kelompok, bapak angkat saya. Artinya bapak angkat itu saya pernah bertempat di rumah beliau 5 tahun saat tugas. Itu selalu bercerita bahwasanya pembelaan itu aslinya mesak dia, mesak ke jamaah. Bagaimana jamaah itu harus ditarik, kadang gak teko mas aku mas. Pikir aku ini gak teko pikiran. Tapi kalau tidak ditarik, dia juga si malakama. Kalau nggak kita setarik, kalau nggak kita minta, lalu pertanggungjawaban di daerah kita punya hutang. Bahkan kadang-kadang kita jatah pun nggak full, misalnya nih 7 juta nih misalnya, kadang sampai 6,5 juta. Lalu 500 cari mana? Kadang cari ya sudah kas itu. Jadi kelompoknya itu nyaris nggak punya kas hanya untuk menutup itu. Sehingga kadang kau itu ngakali, bahasanya mengakali. Ngakali itu ya mengakali. Jadi misal 7 juta ini dia menarik pungutan kepada jamaahnya nilainya 7,5 juta mungkin. Karena penjaga nih, gue meleset jaga nih kalau sampai nggak penuh. Ini adalah sebuah cara-cara aja untuk ngakali. Sebenarnya kalau boleh jujur, kau itu
juga kasihan, gak tegong bendino. Sampai di sini itu sampai dibagi ada berapa KU. Sak kelompok kecil itu ada 3 KU-nya. Ini bagian menarik ini bagian sampai dimusyawarahkan beberapa kali agar sukses. Tanggalnya jangan sama, biar jamaah tanggalnya nggak sama. Ini minggu pertama kita sebar nih gaplek, minggu kedua sebar nih gaplek, 3 sebar nih gaplek, agar tidak merasa keberatan. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Inilah yang terjadi mau nggak mau seperti ini. Dan ini terus. Dan ini kan baru contoh nih. Ini baru contoh di suatu daerah nih. Baru contoh satu daerah. Ada daerah-daerah yang lain maksudnya. Insya Allah sama. Insya Allah sama. Insya Allah. Ya. Insya Allah sama. Jadi makanya muslimin hafidhakumullah ta'ala. Bukan hal yang aneh bagi kita sebenarnya. Karena dulu kita juga pelaku masalahnya. Namun di zaman sekarang ya harus kita beri pembelajaran, harus kita beri ditarbiyah, dibina, dididik, dibuka akal sehat, akal waras dan akal selamatnya. Mesak nih jamaah ya, kaune mau narik juga berat hati. Saya sering mendengar itu. Insya Allah mantan kau juga sama lah. Cobalah mantan kau coba nanti komen, kau itu apa? Kau itu bendahara lah bahasa mereka, kau keuangan maksudnya. Bayar itu selain 10%, selain ini belum. Ini nggak ada nyaur utang ini. Biasanya ada kelompok yang kemudian nyaur utang. Ada nyaur utang itu kelompok hutang ke pusat, kemudian bayar nyaur. Kasihan. Maka masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Ada seorang ustadz yang kemudian ustadz itu bukan Islam Jamaah. Dia mengatakan gini. Ada beberapa kefadolan keutamaan di masing-masing organisasi, di masing-masing majmu'ah. Kalau ingin ngaji urut, ngaji sana. Kalau ngaji ingin paham secara bahasa Arab dan lain sebagainya, nahwu shorof, belajar ke sana, ke golongan ini. Kalau ingin agak moderat, belajar ke sana. Kalau ingin pendalaman Quran hadis secara urut dan tertib, belajar ke sana. Nah ini terakhir ini. Kalau ingin ringan, enteng berinfak, semangat berinfak di saat ngaji saya mendengarkan, maka masuklah Islam Jamaah. Dijamin Anda akan ringan, enteng. Kata saya sih sebenarnya nggak ringan, sebenarnya juga berat. Namun karena sebuah darurat kondisi agar disaksikan keimaman, agar disaksikan baik, agar disaksikan paham, itulah yang menjadikan mereka semangat. Sebenarnya sama saja, dia juga berat juga sama. Kalau boleh jujur ya dia menjerit, tidak boleh jujur ya dia nggak kuat ya. Namun satu sisi dia sudah terdoktrin, terpatri dalam otaknya, otak kita dulu, bahwa kalau nggak taat neraka, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda khududahu yudkhilhu naron. Barang siapa yang menentang, menentang Allah Rasul dan melanggar batas-batas Allah Rasul, yudkhilhu naron, Allah akan memasukkan orang tersebut dalam neraka. Kan itu yang terus dibayang-bayangi, dihantui pada kita semua. Sehingga mau nggak mau ya tetap belo, tetap semangat, tetap infak dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Sehingga banyak kawan-kawan yang hijrah, mereka bukan orang yang pelit. Kita dulu bukan orang yang pelit. Kita termasuk orang-orang yang alhamdulillah ya melukan cani, bahkan mungkin kategori dermawan. Namun kalau memang itu sudah salah,
Sudah dinyatakan salah, dinyatakan sesat, dinyatakan nggak benar aturan seperti itu. Sudah wakaf, kita diam. Kita berhenti. Sekolah nggak usah mencari pendalilan yang lain. Kalau dalil-dalil dewe supaya membenarkan apa aturan yang di dalam Islam jamaah. Seperti yang dilakukan para mubalik muda. Para mubalik daerah yang masih hidupnya ikut jamaah. Yang masih kehidupannya perutnya masih diurus jamaah. Yang masih mulutnya masih minta diisi oleh jamaah. Yang masih ketenangan hatinya seakan-akan dia tenangnya karena sebuah majmuah perkumpulan dari jamaah. Dan paling fatal lagi seakan-akan surganya adalah dari imam jamaah itu. Sehingga dia masih di dalam, masih cari pendalilan-pendalilan. Banyak. Kawan-kawan saya itu banyak. Kawan-kawan mubalik daerah, wakil imam daerah. Yang masih ada di dalam. Dan sebenarnya dia bukan orang bodoh. Dia termasuk orang-orang yang kritis. Saat kita masih di luar, dia juga ikut mengkritisi Islam jamaah. Namun, dia terus masih tersangkut syubhat keimaman, syubhat amir. Begitu ya. Ngono. Jadi jatah-jatah ini seharusnya kalau kita bikin misalnya, mbok yo dadi siji ae. Jadikan satu, sukseskan sukseskan IR-nya, infak persen disukseskan, lalu kemudian difokuskan ke situ, semua suruh bayar ke situ, kan enak nih. Persenan tetap masih suruh bayar ini, jatah-jatah ini. Ngeri memang. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Bagi saudaraku yang mungkin bukan mantan kaum muslimin, perlu Anda ketahui bahwa golongan ini memang dikit-dikit uang, dikit-dikit uang, dikit-dikit uang. Golongan ini memang dikit-dikit pembelaan bahasa mereka untuk memantik, untuk memancing ghirah semangat dalam jamaahnya, disebutlah namanya pembelaan. Padahal setiap bulan uang infak persenan masuk ke pusat Islam jamaah mungkin miliaran, bukan bahkan puluhan miliar, atau mungkin di angka 100 miliar insya Allah ada. Namun hubungan timbal balik tidak ada, tetap aja kelompok desa daerah ketika bangun, ketika butuh dana ya tetap yang jadi beban siapa? Jamaahnya. Kamasyal muslimin hafidhakumullah ta'ala. Padahal jamaah itu sudah merasa berat. Merasa berat sebenarnya, sehingga tidak heran. Walaupun sekarang mungkin klaim mereka tidak ada yang hijrah, tidak ada. Klaim gedung kita dulu, klaim Islam jamaah, mengatakan nggak ada yang hijrah. Memang benar nggak ada yang hijrah, nggak ada yang keluar, nggak ada yang keluar. Ya. Namun kenyataannya penurunan pendapatan, penurunan IR persenan, walaupun utuh jamaahnya, tapi sudah menurun. Artinya ini kepahaman tentang pembelaan, kepahaman tentang IR, insya Allah bidillah perlahan sudah dipahami oleh kawan-kawan yang ada di dalam Islam jamaah. Sehingga katanya utuh gede, namun ya ketimbangan dan biaya. Bagaimana kalau sudah satu kelompok, ada yang mengatakan sak kelompok itu ada dari 40 kakak itu tinggal 8 tok yang bayar IR, yang lain tidak mau. Terus mau apa? Pernah saya mendengar itu, pernah kok. Jadi sak kelompok ini kayaknya yang bayar hanya mungkin 8 atau 7 kakak saja. Dari 40-an sampai 50 kakak yang lain sudah nggak mau bayar. Itu ada di kelompok mana ya? Ada. Terus bagaimana? Padahal pengeluaran di Islam jamaah banyak. Ya banyak itu karena dipakai sendiri, artinya ditasarufkan, dimainkan sendiri untuk apa dan untuk apa.
Bahkan kalau saat ini menurut informasi banyaknya kawan-kawan hijrah ini panen bagi para pengurus-pengurus organisasi, panen. Kenapa panen? Karena terus melaporkan kepada Bapak Imam. Bapak Imam nanti ini, ya suwe duit kono. Nanti ini, nanti saya dibongkar ini, nanti di Jawa Barat jangan dilapor ke oleh mantan-mantan kita di Bareskrim, di Polda dan lain sebagainya. Ini bagaimana nih? Ya udah pokoknya biar lancari ya ada gula ada semut bahasanya gitu kan. Katanya sih seperti itu, dan itu memang tradisi dari sejak dulu. Ya cuman akhir-akhir ini kan banyak audien yang dilakukan, banyak ketemuan-ketemuan, banyak apa istilahnya bertemu dengan pejabat, ya tentunya bukan seuzon tapi sudah apalah. Karena kita juga dulu diajari seperti itu, ada namanya sobat, obat dan pokat. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, ini terjadi semua. Sehingga nun sewu yang melihat, yang menyimak ribat akli salim ini, ayolah ya dibuka. Anda keluar itu bukan berarti kemudian Anda berhenti dalam sedekah. Anda keluar kemudian jangan diartikan bahwa Anda berhenti dari infak, dari zakat, bukan. Justru Anda keluar dari Islam Jamaah akan mengetahui siapa yang berhak menerima sedekah, menerima infak, sampai menerima zakat pun kita akan tahu. Tapi di dalam kan tidak ada. Gak ada seperti itu. Pokoknya manut karo manut. Manut dan manut, taat itu aja. Ya. Taat tok. Maka bisa dikatakan taklidul a'ma. Termasuk taklid yang membutakan. Mengikuti ucapan yang berucap bila hujjatin, tanpa adanya hujjah dalil. Pokoknya melu, manut. Nah, ini yang terjadi. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Ayo Bapak Imam, kasihan dong ya Bapak Imam. Jangan dibenahi dong ya, sistemnya dibenahi. Atau mungkin diberhentikan aja lah infak persenan, agar dia masing-masing di daerah, masing-masing desa kelompok berlomba-lomba untuk memperbaiki, untuk memajukan daerahnya masing-masing. Ya berlomba-lomba, kasihan itu. Kon infak, ijek kon nyaur utang, ijek kon jatah, ijek kon nyukupi kebutuhannya keluarga, anak, istri dan lain sebagainya, nyaur utang pribadi maupun masjid maupun desa maupun lombok, seperti itu terus. Ya kalau orang punya, kalau orang kaya sih maafi muskilat, tidak ada masalah. Namun kondisi keadaan jamaah sampean kan belum tentu juga. Belum tentu semua kaya. Belum tentu semua aghniya. Gimana? Maka masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, ini yang kita perlu kritisi. Ini bunglon ini yang mengatakan adalah seseorang yang masih ada di dalam. Dan kami dapat kiriman ini mungkin artinya kiriman informasi di dalam itu puluhan. Baik tingkat atas sampai tingkat bawah. Kami tidak pernah menugaskan loh ya, jangan salah sangka antum ya, dikira saya nanti menugaskan. Enggak, itu atas kerelaan relawan dia rela sebagai relawan. Dia yang mau, yang merelakan dirinya. Ya, dari kalangan pusat, daerah, desa, kelompok, ada aja. Ada yang dari supirnya imam daerah.
ada yang orang terdekatnya imam daerah, ada yang semacam-macam lah, namun tidak saya sebutkan. Ada yang menjadi imam kelompok juga ada, imam desa juga ada, imam daerah juga ada. Semua insya Allah binillah atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sudah mulai membuka kaset akal waras, akal selamat. Piye sira kabeh ya. Sudah hentikan aja lah, nggak usah infak bersama-sama, nggak usah. Orang-orang nek dosa yang berkewajiban yang wajib sampean tanggung masih banyak. Anak istri Anda, al-aqrabin, anak apa tuh, kerabat-kerabat dekat, orang tua, anak-anak yatim sekitar jenengan. Itu yang lebih berhak Anda sedekoi, yang lebih berhak Anda kasih. Bukan kok orang nggak jelas itu. Malah orang jelas yang ngirimi mas. Pokoknya sak termotoan. Ketika kita kasih tahu samban itu nggak jelas di sana, wes pokoknya awal dia percaya bahwa dia apa-apa nih urusan keimaman. Oh iya, itu urusan keimaman. Tapi masa Anda tahu Anda membawa uang, Anda niat sedekah namun tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Ya. Artinya dimanfaat di atas sana, nggak sampai ke bawah. Nggak bisa dirasakan kerabat kita lebih membutuhkan. Oke lah kalau mungkin kerabat mungkin eman, masjid sampean dewe loh, kelompok-kelompok itu loh. Yang butuh perhatian, desa-desa sampean butuh perhatian, daerah juga butuh. Nah, masyaallah muslimin, itulah yang terjadi di Islam Jamaah. Tak lain hanyalah orientasinya adalah uang, terus uang. Sekali lagi kami para mantan, para JRK, para kawan-kawan hijrah mengkritisi bab ini bukan kami seakan-akan dulu orang yang pelit, orang yang medit, yang nggak mau sedekah. Tidak. Silahkan Anda cross check kepada KU kelompok sini. Kalau masih catatan saya masih disimpan. Apakah saya termasuk tipikal orang yang medit, melicik, apa bahasanya, menyuruh jamaah dalam pembelaan? Insya Allah tidak. Masih semangat. Makanya saat saya di off-kan itu, langsung si KU memberitahu saya, Mas Saman oleh infak meneh gak ditompo. Ya sudah, alhamdulillah. Nggak usah nyembah-nyembah, bu tompon, nggak apa-apa, kalau nggak ditompo ya sudah selesai. Itu karena memang tahu bahwa di Islam Jamaah ini saya termasuk orang yang memberikan contoh dalam pembelaan misalnya. Namun apalah itu, ketika sudah dikatakan bahwa itu salah, batil, sudah berhenti. Nggak usah ngotot. Akal kita itu berhenti ketika ada ada wahyu. Ketika ada wahyu, ada ayat hadis yang ternyata tindakan kita salah, ya sudah berhenti, gak usah ngeyel, gak usah mendengkel. Orang mendengkel harus mampu malah mendengkel. Pokoknya awal dia sudah terima, bismillah, biidnillah, wa bi'aunillah, sudah lepas, alhamdulillah, rasa syukur. Ternyata tindakan saya itu adalah kesia-siaan. Pakai pembelaan, bahkan saya dulu termasuk salah satu 5 orang tim untuk penyuksesan pembelaan aset-aset daerah. Saya juga termasuk tim untuk penyitaan kafaroh riba. Kafaroh riba itu saya terjun. Ini sambil bawa lembaran itu. Kan dulu kan yang riba kan dicatat ribanya berapa, kemudian diinfakkan, dikembalikan ke pusat itu. Saya masuk dalam 5 orang yang termasuk ditugaskan dari daerah. Saya juga masuk dalam penyuksesan aset-aset daerah, pembelian tanah, pembangunan gedung dan sebagainya. Alhamdulillah dulu pernah terlibat di situ. Bagian pendoktrinan bahasanya. Nah, dulu waktu malam Selasa ya saya ingat.
betul saat pembelian tanah itu. Nah, kemudian saya diminta untuk nasihat di hadapan aghnia yang telah diundang. Ba'da maghrib, ba'da isya sampai jam berapa ya? Jam setengah 9, muncul jam 9 setengah 10. Alhamdulillah saat itu yang kita target adalah 1,2 setengah. Hanya aghnia saat berapa orang? Paling 100 orang. Alhamdulillah dapat saat itu 600 sampai 800 juta. Itu belum jamaah yang lain, cuman aghnia saja. Tapi caranya ya gitu, setelah saya gembleng nasihat, jebret, kasih dalil-dalil pembelaan, lalu dipanggil satu persatu ke atas ke lantai 2 di masjid desa sini. Ditanya langsung, sampean infak berapa? 1 meter saat itu 500.000. 1 meter 500.000, ada 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada sampai 10 juta, ada sampai 60 juta juga ada. Itu satu malam, nggak satu malam sih, berapa jam ya, 2 jam dapat 800 juta. Ada dulu pernah saya malah agak ya apa sih dulu dalam pendoktrinan sih. Ketika penyuksesan sampai saya itu tahapan kelima, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5. Sampai tahap kelima saya mengikuti saat itu. Di tahap berapa gitu saya mengumpulkan aghnia. Ini gedungnya sudah mulai jadi nih di daerah ini. Acaranya di daerah. Saat itu saya juga diminta untuk ngisi oleh Pak Imam daerah. Nanti masuk digembleng. Masalah pembelaan benar. Saat itu butuh berapa ratus juta gitu. Akhirnya yang umroh, yang haji, yang jamaah yang pernah umroh, jamaah yang pernah haji, dan aghnia dipanggil semua, diundangi. Saya buat nasihat nih, saya nasihat, tak kasih gambaran. Bapak Ibu, ada salah 2 amalan, sebenarnya banyak, cuman target saya 2 ini yang bisa melebur dosa. Jadi ada 2 amalan yang termasuk bagian dari melebur dosa. Apa itu? Yang pertama adalah sedekah. Sedekah itu akan melebur kejelekan, melebur dosa. Yang kedua apa? Sakit. Sakit itu kalau sabar juga bisa melebur dosa, melebur kejelekan. Jangan milih endi, sakit apa sedekah. Saat itu ya jamaah campur bingung, campur guyu, campur piye, ya sudah. Akhirnya ya semua pilih sedekah, ya sudah sedekah. Saat itu dapat sekitar berapa ya, 500-an juta insya Allah. Jadi kita itu dulu sebelum kita florkan pembelaan ke jamaah-jamaah, kita undang dulu aghnia, minimal targetnya ada 50% dari RAB yang kita anggarkan nanti. Ya. Begitu. Sampai ada yang dulu kan 1 meter atau 9 tanah itu kan 500.000 nih. Sampai ada jamaah yang ditanya, kamu infak kamu beli berapa? Tadi ditodong 4 mata gini langsung dipanggil ke kamar-kamar satu-satu. Semeter Pak, tak guyoni. Leweng anaknya sama loro. Istrinya 1 berarti berapa itu? 4. Ya, mosok mau semeter, mosok lungguin mau pangku, itu sebenarnya guyonan saja untuk memotivasinya. Dia akan lebih banyak infaknya saja. Ya, begitulah saudaraku semua, insya Allah biidznillah. Apa yang saya sampaikan, apa yang kita sampaikan tak lain adalah berniat untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354, sehingga mereka menyadari, mereka sadar, dan mereka kemudian hijrah bersama kita semua biidznillah wa bi'aunillah insyaallah. Dan semoga ucapan saya sedikit ini terus mensyiarkan kebaikan-kebaikan dan bermanfaat kepada kaum muslimin yang di dalam semakin menyadari, yang sudah hijrah semakin kuat hijrahnya, yang kaum muslimin semakin mengetahui apa sih Islam Jamaah sehingga tidak tertarik sama sekali dengan
golongan ini. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.